Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Kristia Deviani selaku guru PKN di SMA 24 Kabupaten Tangerang dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Aziz Suez Dewantoro dari kelas 12 IPS 7, nomor absen 05. Di sini saya akan membahas mengenai materi IPTEK. Pengertian IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab disebut IPTEK adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. IPTEK bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Tujuan dari adanya IPTEK adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia, serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bukti dari adanya IPTEK bisa kita lihat dari komputer, laptop, handphone, motor, mobil, printer, dan lain sebagainya. Perkembangan IPTEK bersinergi dengan kemajuan peradaban manusia. Dulunya, IPTEK adalah sebuah kebudayaan yang dilakukan secara rutin dan di zaman sekarang ini berkembang menjadi suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Manusia yang memiliki jiwa untuk berkarya pastinya tidak akan berhenti terus mengembangkan IPTEK. Dan terkadang dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki IPTEK membuat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan. Pengertian IPTEK menurut para ahli. Menurut Naisibit tahun 2002, pengertian IPTEK mengutip pemahaman tentang teknologi dari Random House Dictionary dinyatakan bahwa teknologi sebagai objek serta benda-benda. Selain itu, menjadi bahan dan bentuk yang berbeda dari manusia biasa. Menurut Roger 1994, teknologi adalah desain langkah-langkah penting untuk menanyakan tentang kehubungan sebab dan akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Ellul dalam Miyarso 2007, teknologi adalah pemimpin secara keseluruhan dan memiliki metode rasional, karakteristik, hasil efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Menurut Redband 1937, IPTEK ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Menurut Sardar 1987, teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah mendasar dari peradaban manusia. Tanpa penggunaan teknologi akan menyebabkan banyak masalah serta tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan sempurna. Menurut Manuel Catters 2007-2004, IPTEK merupakan kumpulan alat, aturan, dan prosedur adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan berlipat ganda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian ilmu pengetahuan teknologi secara detail. Ilmu adalah pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu juga yaitu merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Pengetahuan muncul disebabkan seseorang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal.
atau dapat diartikan sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat memudah aktivitas. Manfaat iptek secara umum. Yang pertama, mempermudah kita mendapatkan berbagai hal. Kita bisa dengan mudah mendapatkan banyak hal. Barang-barang yang sulit kita dapatkan dari satu daerah bisa dengan mudah kita dapatkan melalui belanja online. Ini adalah bukti nyata perkembangan iptek. Media komunikasi juga bisa dengan murah dan mudah kita dapatkan. Bandingkan dengan zaman dahulu, di mana iptek tidak sehebat sekarang ini. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Umumnya manusia memiliki masalah yang sama, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan iptek menjawab semuanya. Kebutuhan untuk hidup lebih sehat bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi kedokteran yang begitu pesat. Kemajuan untuk memenuhi pangan bisa kita dapatkan pula dari berbagai teknologi pertanian yang semakin canggih. Melalui bisnis, bisa kita lakukan tanpa modal dan di rumah. Kita hanya memerlukan koneksi internet dan perangkat yang menunjang koneksi. Bisa menggunakan HP yang kini menjadi barang murah dan bisa pula menggunakan laptop atau komputer. Asal ada internet dan barang yang bisa kita terkoneksi internet, bisnis bisa kita lakukan dan bisnis kita bisa kita optimalkan. Yang ketiga yaitu dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Dibandingkan dengan masa primitif, masa sekarang sudah sangat jauh berbeda. Dari segi berpakaian, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana pengobatan dilakukan, bagaimana pangan dipenuhi, bagaimana mengorganisasikan manusia. Sejauh ini semuanya menuju ke arah yang lebih maju. Tentu hal itu tak lepas dari perkembangan iptek saat ini. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Untuk berkomunikasi dahulu dilakukan dengan mendatangi kediaman seseorang dan berkomunikasi langsung. Tetapi saat ini berbeda. Kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda tempat dengan sangat mudah. Kita bahkan bisa saling bertatap muka sekalipun tidak di tempat yang sama. Inilah kekuatan iptek yang mengagumkan. Yang kelima, banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan. Yang keenam, sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal. Yang ketujuh, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Yang kedelapan, sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal. Selanjutnya, manfaat iptek di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Yang kedua, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun asalkan tersambung ke internet. Yang ketiga, mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. Selanjutnya, manfaat iptek di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, peningkatan produktivitas dalam dunia industri. Yang kedua, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, terjadinya daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerjaan untuk memperluas dan keahlian mereka. Selanjutnya, manfaat di bidang sosial budaya. Yang pertama, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur negara tetangga maupun negara-negara berbeda yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang kedua yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang ketiga, pertukaran budaya dengan cepat. Yang keempat, kemajuan teknologi komunikasi yang dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Manfaat di bidang politik. 1. Timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Yang kedua, munculnya kelas menengah baru.
Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntun kebebasan politik. Yang ketiga, terjadinya proses regenerasi pemimpin. Selain ada manfaat, dampak perkembangan teknologi pada masyarakat ini juga ada. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberikan umat kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban manusia tidak dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa memungkiri keyakinan bahwa iptek mendatangkan dampak yang negatif terhadap manusia. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Beberapa dampak positif yang kita rasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di dunia bagian manapun. Yang kedua, mempercepat sarana komunikasi melalui handphone. Yang ketiga, mendapatkan layanan bank yang baik. Di samping keuntungan yang kita peroleh, ternyata teknologi dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif. Antara lain, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh teroris. Yang kedua, penyalahgunaan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet oleh pihak tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin cepat terancam. Contoh, melalui internet bisa mengetahui tes psikologi. Yang keempat, kecemasan teknologi sebagai contoh yaitu kerusakan komputer karena terserang virus. Menyebabkan kehilangan berbagai file penting dalam komputer, menimbulkan stres karena teknologi. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi dan industri. Beberapa manfaat dalam kemajuan di bidang ekonomi dan industri antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan bertambah pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Yang keenam, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang ketiga yaitu di bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi dalam segi positif adalah: pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, tekanan kompetisi yang tajam dalam berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi global akan melahirkan generasi yang disiplin dan tekun. Adapun dampak negatif dari aspek budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Yang ketiga, semakin melemahnya nilai gotong royong serta tolong-menolong membuat sesuanya terciptanya kesatuan sosial. Yang keempat, pola interaksi manusia yang berubah. Yang keempat, yaitu di bidang pendidikan. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan antara lain: yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dalam pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang mudah siswa dan guru dalam proses pembelajar mengajar. Yang ketiga yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos internet dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu di bidang politik. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan dalam bidang politik adalah timbulnya kelas menengah baru. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Dan tiga, di bidang politik internasional terdapat kecenderungan tumbuh kembangnya regionalisme. Contoh perkembangan iptek. Yang pertama yaitu siaran televisi. Siaran televisi asalnya menggunakan sinyal analog yang bisa ditangkap dengan antena TV biasa.
Tapi sekarang muncul teknologi di TV atau televisi digital yang bisa menangkap sinyal digital berupa bit data informasi. Sama halnya streaming YouTube sehingga gambar lebih jernih dibanding televisi sinyal analog. Yang kedua yaitu internet. Jika dahulu internet hanya bisa digunakan untuk browsing saja atau berkirim email, tapi saat ini internet sudah bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis, misalnya menjual produk di marketplace, mempromosikan produk dan sebagainya. Yang ketiga di bidang transportasi. Saat ini transportasi masih menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, tapi saat ini juga sudah mulai dikembangkan dan digunakan transportasi dengan tenaga listrik yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Lalu contoh lainnya, jika pada dahulu kereta api masih menggunakan bahan bakar batu bara atau bertenaga uap, sekarang sudah ada kereta api listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat di bidang industri. Contoh perkembangan iptek di dunia industri, jika pada zaman dahulu untuk memproduksi produk membutuhkan banyak tenaga kerja, tapi saat ini sudah banyak industri yang menggunakan mesin atau robot. Hal ini tentunya dapat menghemat biaya dan mengurangi resiko kesalahan pekerjaan. Tapi dampak negatifnya mengurangi banyak tenaga kerja karena digantikan robot atau mesin. Yang kelima yaitu di teknologi jaringan seluler. Dulu ada jaringan 3G. Sekarang perkembangan zaman muncullah jaringan 4G yang lebih cepat. Dampaknya dari perkembangan jaringan ini bermunculan perusahaan berbasis startup seperti Grab, Gojek, Uber, dan berbagai marketplace. Hingga saat ini muncul kembali yang terbaru yaitu 5G. Dan diprediksi semakin berkembang lagi. Sekian dari pembahasan materi tentang iptek dari saya, Aziz Dewantoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.